Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadir pada malam hari ini mungkin dari pengurus Ikatan Muslim Riau Andalan, dari unit pengumpul zakat Basnas Provinsi Riau, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Basnas Provinsi Riau kami memiliki program RTLH. RTLH itu kependekan dari rumah tidak layak huni. Dan ini biasanya kita menengok daripada usia keluarga yang akan kita bantu. Karena kalau keluarga muda rata-rata memang belum punya rumah. Nah, ini tak masuk kategori orang yang lahir misalnya tahun 90, tahun 2000, tiba-tiba datang dia ke Basnas, saya dapat tanah dari orang tua saya untuk satu buah rumah, bisa tidak mengajukan ke Basnas supaya dibangunkan rumah? Tak bisa, karena yang model begini jumlahnya ratusan ribu orang. Namanya kita baru nikah, tentu masih tinggal di PMI, perumahan mertua indah. Itu pun kalau akur, kalau tak akur kontrak rumah. Wajar kalau belum punya rumah. Maka rumah tidak layak huni ini mesti dia memiliki rumah tapi tak layak. Udah berpuluh-puluh tahun dia tinggal di situ, mulai dari anaknya lahir, sekolah, sampai SLTA, bahkan sampai kuliah, sampai nikah pula anaknya, rumahnya masih seperti itu. Mungkin atapnya bocor, dindingnya bolong, lantainya masih tanah, kamar mandi tak ada, kalaupun ada tak layak, kamarnya cuma satu, sementara anaknya sudah beranjak gadis, yang perempuan mesti punya kamar sendiri khusus. Maka datang dia ke Basnas, nanti dilengkapi persyaratan, karena memang tanah mesti punya dia. Jadi tak boleh orang yang nyewa rumah kemudian mengajukan ke Basnas, nanti yang dapat rumah tentu yang punya rumah. Nah, maka tanah mesti punya sendiri. Berapa biaya untuk membangun satu rumah? Kita menganggarkan sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh PUPR, itu satu unit 70 juta rupiah. Itu selesai rumah tipe 36, kamar 2, pakai keramik, diplaster, ada plafon, ada kamar mandi, dapur tak cukup. Itu pun kalau lokasi tanahnya tanah keras. Kalau macam-macam di inhil, di rohil, yang gambut 70 tak cukup, karena untuk cerocok aja udah habis separuh. Wah, gambut, ya kan? 70 juta satu unit. Tahun lalu kita punya program 120 unit, karena di Provinsi Riau ada 12 kabupaten kota. Kalau kita bagi rata, setiap kabupaten kota ada 10 rumah. Apakah sudah cukup? Oh, jauh dari cukup. Banyak, ribuan lagi rumah yang tak layak huni di Provinsi Riau. Dari mana sumber dananya? Zakat. Ada pegawai karyawan RAPP ini yang zakatnya sebulan atau setahun 70 juta.
Kalau ada berarti baru 1 unit rumah. Terus bagaimana caranya supaya dapat 170 kali 120 unit rumah? Itulah yang kita kumpulkan, zakat, mulai zakat mal, zakat perdagangan, zakat profesi dan segala macamnya. Kalau dia sendiri, maka tak bisa kita membangun rumah. Kalau ada orang zakatnya 70 juta, dapat kita bayangkan itu 2,5% dari hartanya. Berapa hartanya itu berarti? Dalam setiap 1 juta itu 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta baru 2,5 juta rupiah. Kalau 1 miliar baru 25 juta. Jadi kalau untuk mendapatkan 1 unit rumah dari zakat yang kita keluarkan itu mesti berapa miliar? 3 miliar Pak ya. 3 miliar berarti 75 juta. Itu direktur yang punya RAPP ini mungkin baru, kalaupun muslim dia kan. Tapi dengan bersama-sama itu bisa. Andailah satu orang dia berzakat ataupun berinfak, satu orang itu 150.000, maka untuk dapat 1 unit rumah 70 juta mesti ada 466 orang. Karyawan kita tadi yang muslim 8.000. Kalau 8.000 ini dikali 150 saja, 150 itu belum sampai nisab zakat lagi. Itu orang yang bergaji 6-7 juta itu baru penghasilannya sebulan. Maka 150 zakat infak. Kalau orang bergaji 10 juta berarti 250.000. Kalau 8.000 nih semuanya bayar zakat ke UPZ ataupun lembaga yang dipercaya, itu berapa unit rumah dapat itu? Banyak. Maksudnya apa? Kenapa zakat ini mesti dikelola? Islam ini amat sangat menghargai kehormatan orang. Apakah tidak sah kalau misalnya orang langsung bayar zakat kepada mustahik? Sah. Tapi akan terjadi tangan di atas dengan tangan di bawah. Coba kita tengok di media. Dia punya zakat banyak, kemudian dia kumpulkan orang sampai ratusan, kemudian dia kasih 50-50. Ngasihnya itu begini tuh Pak. Saking ramainya orang, itu tak tertengok lagi wajah orang yang menerima itu Pak. Salam matanya entah kemana, karena orang ramai. Akan terjadi tangan di atas dengan tangan di bawah. Orang miskin, orang-orang yang berhak menerima zakat, seakan-akan datang ke situ seperti pengemis meminta. Padahal zakat itu hak mereka. Jadi kalau kita yang sudah cukup harta kita nisab dan haulnya, kemudian wajib dikeluarkan 2,5%, yang 2,5% yang kita keluarkan itu bukan uang kita. Itu memang uang mustahik, 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang dititipkan Allah pada harta kita. Maka kalau ada orang yang bayar zakat 2,5% tadi, itu belum bisa disebut orang dermawan. Karena bukan uang dia, memang uang orang yang dititipkan Allah ke situ. Jadi tak layak rasanya ketika orang dikumpulkan ramai-ramai, kemudian si muzaki, orang yang wajib bayar zakat tadi, dia yang memberikan. Kemudian divideokan, di-share, dipermalukan, ditonton orang ramai-ramai. Padahal itu hak mereka. Kapan kita disebut orang dermawan? Kalau lebih dari 2,5% infak, wakaf, wasiat, hibah, pemberian hadiah, baru kita disebut orang dermawan. Karena kita sisihkan harta yang kita punya, kita berikan kepada orang lain. Adapun zakat bukan harta kita yang kita sisihkan, itu memang hak mereka yang mesti dikeluarkan. Maka zakat ini mesti dikelola oleh
lembaga. Di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Sudah diundangkan 2011 tentang bagaimana tata cara mengelola zakat, bagaimana mengumpulkannya, bagaimana membentuk lembaga zakat yang resmi, bagaimana cara mengurus izinnya, kemudian bagaimana tata cara penyalurannya yang dilakukan oleh lembaga. Maka di Indonesia yang diberikan izin itu ada dua. Yang pertama yang dibentuk oleh pemerintah, namanya Badan Amil Zakat Nasional. Mulai dari pusat RI, di provinsi, di kabupaten kota, seluruh Indonesia ada Basnas. Itu yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun yang dibentuk oleh masyarakat, yayasan, perkumpulan, apapun namanya, maka mereka mesti mengurus izin. Namanya lembaga amil zakat. Macam-macam namanya. Ada dompet duafa, ada rumah zakat, ada rumah yatim, ada izi dan lain sebagainya. Itu masuk kelompok LAZ, lembaga amil zakat. Mesti ada izin, ada aturannya. Dalam undang-undang itu juga ada pidananya. Kalau ada orang atau sekelompok orang mengangkat dirinya menjadi amil zakat tanpa izin, maka bisa dipidana. Kurungan 1 tahun, denda 50 juta. Tapi alhamdulillah sejak diundangkan undang-undang ini 2011 yang lalu, belum pernah ada orang yang melapor. Karena ini mesti ada yang melapor. Karena rata-rata yang mengurus zakat ini ustadz. Tak mungkin dilaporkan ustadz nanti masuk penjara gara-gara itu kan. Tapi ada undang-undangnya. Adapun ketika dalam penyalurannya salah, tak tepat sasaran, disalahgunakan, juga kena pidana. Pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Nah maka dengan adanya lembaga, tak akan terjadi tangan di atas dengan tangan di bawah. Karena yang menyerahkan zakat bukan lagi yang punya, bukan lagi para muzaki, tapi amil, orang yang bekerja mengelola zakat. Maka dia sejajar dia dengan fakir, sejajar dia dengan miskin, sejajar dia dengan mu'alaf, sejajar dia dengan rikob kalau ada budak hamba saya, sejajar dia dengan fisabilillah, sejajar dengan gorimin orang yang berutang, sejajar dia dengan ibnu sabil. Karena apa? Karena amil termasuk mustahik, masuk 1 dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sebab apa amil berhak menerima zakat? Karena dia bekerja. Kalau ada amil yang tak bekerja, cuman SK saja di atas kertas, kerja tak ada, tak berhak menerima zakat. Nah, maka amil mesti bekerja. Saya bekerja di Basnas Provinsi Riau, itu masuk sama seperti Bapak dan Ibu. Ada jam masuk, ada jam pulang, ada waktu libur, ada cuti, diatur semuanya. Barulah boleh menerima upah gaji yang bersumber dari zakat, yaitu hak amil. Maka kalau zakat yang 150, 250 ribu, 300 ribu sesuai dengan jumlah penghasilan, dengan jumlah harta yang wajib dizakatkan, dikumpulkan dalam satu lembaga, maka wajarlah kalau bisa kita membangun rumah itu sampai 120. Coba kalau kita sendiri 250 ribu, jangankan membangun rumah, untuk beli semen aja berapa sah, cuman untuk menutup, menambal yang bocor aja tak cukup, untuk mengganti dinding papan yang bolong-bolong aja tak cukup. Jangan dikira di Pekanbaru itu rumah sudah bagus semua. Saya tahun 2022, awal-awal saya menjabat di Basnas, ada orang mengajukan RTLH di daerah Simpang 3, Jalan Tengkube, jalan utama Simpang 3. Saya tak percaya masa di kota Pekanbaru dekat bandara masih ada rumah tak layak. Pergilah ke sana, di sekeliling rumahnya itu sudah rumah permanen semua Pak. Bahkan ada yang bertingkat gedung, rumah dia papan, atapnya bocor, dindingnya dia tempel dengan bekas-bekas spanduk, lantainya tanah, kamar cuma 1, kamar mandi tak ada. Memprihatinkan. Datang saya ke sana survei,
Bapak yang punya rumah ini, waktu kami datang survei, dia cuek aja Pak. Ini dia mau kita tolong, ini rumahnya mau kita bangun ini, tapi dia cuek aja. Saya tanya sama PRT, PRT kenapa yang punya rumah ini kami datang cuek, padahal kami datang ini mau membangun rumah dia. Apa kata PRT? Udah 16 kali rumahnya disurvei Pak. Tak ada yang jadi satu pun. 16 kali. Dari mana aja Pak? Macam-macam. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari anggota dewan, ada yang dari macam-macam lembaga. Bahkan dari media televisi juga ada Pak datang sini. Di videokannya, ditayangkannya. 16 kali Pak. Makanya dia cuek tuh. Putus harapan. Saya bilang sama Bapak tuh, Pak, insya Allah ini survei yang ke-17, ini yang terakhir sebenarnya. Padahal kita belum lagi nanya-nanya itu gimana kondisi keluarganya. Cuman kalau udah 16 kali menengok rumahnya seperti itu, persyaratan kan sudah masuk. Ini hak milik, bukan punya orang lain. Tidak bersengketa, andai dia warisan, sudah ada pernyataan dari ahli waris yang lain bahwa tidak akan dituntut segala macam. Itu sudah lengkap. Ini survei faktual. Belum sempat kita survei faktual karena mendengar informasi seperti itu, langsung saya bilang, ini yang terakhir di survei. Kita bangun. Bangun Pak. Target kita sebetulnya menjelang Idul Fitri malam takbiran dia menempati rumah baru. Cuman tak tercapai karena musim penghujan. Akhirnya setelah Idul Fitri di bulan Syawal kami serahkan rumahnya. Di tengah kota Pekanbaru. Apalagi di daerah, di kabupaten, kecamatan, kampung, desa, dusun, banyak. Ini kita baru bercerita tentang satu program saja. Luar biasa kalau zakat ini bisa terkumpul. Dia ibarat lidi Pak. Kalau kita mengeluarkan zakat sendiri itu satu lidi. Apa yang bisa kita kerjakan dengan satu lidi? Kita buat untuk menyapu, kalau bungkus permen mungkin bisa dengan satu lidi. Tapi kalau kulit semangka habis buka puasa pakai sapu lidi, satu batang lidinya yang patah. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan ratusan, ribuan, diikat dia menjadi sapu. Oh, itu banyak sampah yang bisa diselesaikan. Sandal kita pun bisa disapunya. Banyak masalah persoalan umat yang bisa diselesaikan apabila zakat itu terkumpul banyak, kemudian amanah yang mengelolanya, program-programnya bagus, maka banyak persoalan umat ini yang akan terselesaikan dengan zakat. Kenapa tema kita zakat pada malam hari ini? Karena zakat inilah ibadah yang berat. Sholat mana berat? Ramai. Udah malam ke-19, Masjid Al-Muhajirin masih ramai. Karena memang belum mudik ya kan? Coba lah nanti tanggal 25 ke atas. Ada lagi, karena udah banyak yang mudik. Karena ini masjid komplek, itu wajar. Menjelang puasa, oh kita tak mau baju-baju lama. Mesti beli baju baru, sarung baru. Ibu-ibu sampai suaranya ke belakang Bu. Mesti mau kena baru. Walaupun mau kena tahun lalu masih ada, tapi sudah ketinggalan zaman, ketinggalan model. Beli. Tak mampu cash, kredit. Apalagi nanti menjelang Idul Fitri, semua serba baru. Toples baru, gorden baru, sofa semua baru. Beratkah kita mengeluarkan uang untuk itu? Tak berat. Karena apa? Sofa kita yang duduk di situ, baju koko kita yang pakai, kain sarung kita yang menggunakan, mukena ibu yang menggunakan, tak berat. Puasa ini mestinya kita irit. Ternyata menurut penelitian puasa inilah umat Islam paling boros. Padahal ketupek gulai paku pagi hilang, kan ada. Tapi balas dendam ketika maghrib. Boros semua yang ada di pasar Ramadan diborong. Nanti ketika kena 3 butir kurma, seteguk 2 teguk air putih, hilang semua. Lapar 12-13 jam tuh hilang semua. Banyak makanan berlebih. Datang ibu menyuruh anaknya, daripada basi antarlah ke masjid. Nah, jadi petugas masjid jangan senang dulu. Kalau ada jemaah mengantarkan makanan, itu sisa daripada bas. Tapi kita keluarkan biaya untuk itu. Apalagi haji. Haji sekarang biayanya ya Allah besar. Menunggunya lama. Hari ini lebih cepat pergi haji itu jalan kaki daripada naik pesawat Pak.
Jalan kaki informasinya 126 hari sampai. Kalau pakai pesawat 30 tahun baru sampai, Pak. Ngantrinya lama. Tapi berapapun biayanya, mendaftar kita hari ini 30 tahun lagi, banyak duit kita pergi umroh. Karena kalau haji terbatas waktunya, kalau umroh kapan saja asal ada duit. Berapa umroh sekarang? 35 juta. Kita tak mau berangkat sendiri, mau dengan pasangan 70 juta. Oh, anak pula merengek minta, tambah lagi 35. Menantu pula tak mau tinggal. Ya kan, 4 kali 35, 140 juta. Beratkah kita datang ke travel untuk mengantarkan duit 140 juta? Tak berat. Kenapa? Yang berangkat kita, Pak. Tapi ketika berbicara tentang zakat yang cuma 2,5%, itu berat, Pak. Kenapa? Dikasih ke orang lain. Padahal dalam rukun Islam itu 5. Pertama syahadat, kedua sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. 5 rukun Islam ini, 4 itu untuk kita, Pak. Syahadat untuk kita, sholat untuk kita, puasa apalagi, haji untuk kita. 5, 4 untuk kita, cuma 1 untuk orang lain. Itu pun berat. Maka ibadah sedekah ini yang wajib namanya zakat, yang sunnah ada wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Ini pahalanya tak terbatas, unlimited, dan akan mengalir terus pahala daripada sedekah kita itu sampai hari kiamat. Sholat kita malam ini, sholat isya, qobliyah isya, ba'diyah isya, nanti sholat tarawih ditutup dengan witir, datang malaikat maut, meninggal kita, tak bisa kita sholat besok lagi, Pak. Putus. Puasa kita cuma cukup 18 hari. Puasa tahun depan ada, kita udah meninggal. Haji akan diambil oleh ahli waris, kita udah daftar, tapi meninggal, diambil oleh ahli waris. Tapi zakat, sedekah rumah besarnya, yang wajib maupun yang sunnah, yang pernah kita tunaikan, yang pernah kita keluarkan, sampai hari kiamat pahalanya ngalir terus. Kita belikan, kita buatkan ke rumah. Bayangkan, walaupun kita hanya menyumbang 250.000, tapi ada duit kita membeli semen, kerikil, pasir di rumah yang harganya 70 juta tadi, dipakai oleh keluarga tadi, anaknya mengaji di situ, anaknya sholat di situ, berhasil jadi orang kaya dia, maka mengalir pahalanya terus. Zakat kita berikan kepada guru mengaji, kita berikan kepada anak-anak kita untuk berangkat kuliah ke Timur Tengah, pulang nanti dia menjadi imam, menjadi penyelenggara jenazah, menjadi orang yang fakih, tempat orang bertanya ketika berpunya masalah agama. Maka sepanjang ilmu itu diamalkan, mengalirlah pahalanya ke kuburan. Hidup kita ini tak lama, Pak. Umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Tapi perjalanan hidup kita panjang. Atuk, nenek, emak, ayah kita, buyut kita yang meninggal dunia dulu, sekarang di mana? Yang udah kita makamkan, masih dikubur, belum di surga. Yang 100.000 tahun orang yang terdahulu meninggal masih dikubur hari ini. Kita andai ditakdirkan Allah ajal kita sampai hari ini, meninggal kita, dimakamkan kita, sampai kapan kita dikubur? Sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Kalau kita yang hidup ditanya, maunya 1000 tahun lagi. Mana mau kita cepat-cepat kiamat, dunia ini hancur. Karena belum sempat beli mobil, belum sempat ganti mobil, belum sempat berbini baru. Ingin lama kita di sini. Meninggal kita 1000 tahun. Bayangkan, 60-70 tahun mengumpulkan bekal untuk 1000 tahun di alam barzah. Itu belum kita cerita padang mahsyar, belum kita cerita jembatan Siratal Mustaqim, belum, baru dikubur. Tadi aja kami menjelang berbuka 2 kali mati lampu, risau. Dikubur tak ada PLN, Pak. Tak bisa dialirkan dari arah PP ini, walaupun berlebih wattnya kan, ke kubur kita mana bisa, mana mau orang. AC tak ada, kasur apalagi basah. Amal itulah yang akan menemani kita. Nah, oleh karena itu, dengan usia yang singkat ini, sementara butuh waktu yang lama nanti akan kita pakai, ya kan? Maka kita mesti cerdas dalam beribadah. Ibadah mahdoh, urusan kita kepada Allah,
kita laksanakan yang wajib, tetapi ibadah sosial jangan sampai kita tinggalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kalau Rasulullah katakan tak masuk surga, berarti pasti masuk neraka. Siapa? Allazi yasbahu wa jaruhu ja'ihun ila jambi. Dia tidur kekenyangan, tetapi tetangganya kelaparan. Tak peduli dengan tetangga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua rukun Islam kita tak boleh pilih, semuanya mesti kita kerjakan. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.